Pemirsa, 7 anggota BRIMOB yang ada dalam kendaraan taktis rantis yang menabrak 2 pengendara ojek online terbukti melanggar etik. Sebagai sanksi, 7 anggota BRIMOB Polda Metro Jaya itu ditempatkan khusus atau patsus. Ya, tujuannya, 7 terduga pelanggar diamankan untuk memudahkan pemeriksaan oleh Provos. Patsus berlaku selama 20 hari. Ya, berikut kita simak, ini adalah inisial 7 anggota BRIMOB yang diduga ada dalam kendaraan taktis yang menabrak dan melindas 2 pengemudi ojol hingga meninggal dan juga terluka. Unjuk rasa tidak perlu terjadi jika disediakan sarana untuk menyalurkan aspirasi. Kalaupun terjadi, tidak perlu sampai menyebabkan manusia mati. Lalu bagaimana penyelidikan kasus ini dan bagaimana seharusnya penanganan massa agar tertib tanpa menyebabkan jatuhnya korban? Saya ajak Anda pemirsa untuk berdiskusi bersama narasumber yang telah kami hadirkan. Di studio sudah hadir bersama saya, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 2013-2014, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno, dan juga sudah terhubung melalui Zoom dengan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arief Wicaksono. Pak Ugro, apa kabar? Kabar baik, Mas Doni. Terima kasih bersama kami. Pak Arief, apa kabar? Ya, Pak Arief, terima kasih bersama kami. Saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief, bagaimana hasil temuan dan menurut Kompolnas yang sudah dilakukan oleh kepolisian kita terhadap kasus ini, Pak? Pak Arief, bisa monitor? Oh, oke. Ya. Terima kasih, Mas. Jadi, pertama-tama terima kasih sudah mengundang untuk bergabung. Yang pertama kali itu kami mengucapkan prihatin dan turut berbela-sungkawa kepada keluarga korban. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sekarang ini kami menghimbau, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian bahwa 7 orang sudah dipatsus, sedang diproses di Propam Polri. Nah, tapi sekarang kami menghimbau karena dapat monitor di beberapa daerah itu terjadi gerakan-gerakan unjuk rasa ke satuan Sabbrimob maupun Polda di wilayah. Nah, kami meminta agar semua pihak bisa menahan diri, karena kalau tidak akan terjadi situasi yang lebih memburuk, karena sudah dibuktikan bahwa 7 orang ini sudah ditangani oleh Propam Polri. Demikian yang pertama kami bisa sampaikan, Mas Irwan. Ya, Jenderal Arief, Anda katakan ada gerakan massa di beberapa daerah. Menurut Anda, Pak Arief, apakah ini murni merupakan aksi solidaritas atau mungkin ada gerakan-gerakan yang ingin menunggangi? Nah, itu yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman rekan daripada almarhum ojol atau pengemudi ojek online. Kami menyampaikan juga bela-sungkawa. Bagaimana juga mereka memiliki solidaritas sesama kawan yang terjadi kecelakaan di Jakarta. Mereka mengungkapkan empati. Tapi mudah-mudahan sebatas pada rasa untuk bisa solidaritas itu, tidak lebih dari itu, karena kalau tidak nanti kasihan masyarakat, juga kasihan teman-teman ojol di wilayah, juga kasihan karena mereka tidak akan bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan juga untuk melayani masyarakat. Demikian, Mas. Pak Arief, dalam proses pemeriksaan terduga pelanggar di Divisi Propam Polri, apa yang dilakukan oleh Kompolnas dan teknisnya seperti apa pada saat pemeriksaan itu berlangsung? Ya, kebetulan pagi atau siang tadi ini, itu pemeriksaan sudah dilaksanakan di Propam Mabes Polri, di mana di situ dihadiri langsung oleh Kepala Korps Brimob, kemudian Kadif Propam, dan juga Kompolnas, serta dari perwakilan Dirjen dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Mereka semua sudah melihat bahwa 7 orang ini sudah dipastikan sedang mengalami pemeriksaan dan ditempatkan di tempat khusus yang dinamakan patsus atau ditahan bahasanya, itu selama 20 hari ke depan. 20 hari ke depan ini digunakan untuk
kepentingan pemeriksaan. Pemeriksaan baik saksi-saksi yang terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut, jadi untuk dapat diputuskan untuk dilanjutkan, diajukan ke sidang kode etik. Demikian Mas Doni. Pak Arief, satu lagi terkait dengan tadi statement dari Kadif Propam Polri, saya simak bahwa Irjen Pol Abdul Karim menyatakan bahwa masyarakat dapat menyaksikan, mengawal, dan mengikuti perkembangan pemeriksaan terduga pelanggar itu agar untuk dijaga akuntabilitas dan transparansi penanganan kasus ini. Soal akuntabilitas dan transparansinya sejak proses awal sampai saat ini, Anda melihatnya seperti apa, Pak Arief? Ya, jadi ya apa yang ditawarkan oleh Kadif Propam Bapak Irjen Pol Abdul Karim itu juga repeat lagi oleh Komisioner Kompolnas Pak Anam juga dengan dari perwakilan dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Jadi masyarakat itu bisa melihat nanti proses sidang ketika ada sidang kode etik terhadap 7 orang itu. Jadi ini tidak ditutup-tutupi, tetapi dipersilakan untuk masyarakat atau publik untuk bisa menyaksikan bahwa Polri dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh. Karena bagaimanapun juga amanah daripada Bapak Presiden kita bahwa semua yang terlibat, semua yang bersalah harus diambil tindakan sesuai dengan prosedur hukum. Begitu Mas Doni. Baik, saya ke Pak Ugro dulu. Jenderal Ugro, apa yang bisa Anda sampaikan melihat perkembangan 1-2 hari terakhir ini? Ya, saya juga nanti kalau cerita pengalaman saya dipikir saya pamer itu ya. Jadi, tapi Anda berdua kan ordal sebenarnya, kan ada pengalaman jadi polisi. Ya. Boleh Pak, silakan. Ya, jadi begini, sebutan PHH, pasukan pengendali huru-hara, dulu ada Dakura, penindakan huru-hara, kemudian ada Dalmas, ya, pengendali massa. Ini sebetulnya bentuknya seperti apa? Ya, jadi kalau saya lihat aparat itu akan datang kalau misalnya ada konflik, benturan 2 kelompok masyarakat. Itu ada namanya pengurai massa, jangan sampai mereka bertempur. Itu polisi di tengah. Oke. Ya kan? Pasang badan dong polisi ya? Iya, jadi bisa menekan dua-duanya supaya tidak ketemu konflik. Tidak ketemu. Iya. Nah, peristiwa-peristiwa ada sekarang ini menurut saya yang pertama perlu reevaluasi tentang bagaimana penanganan masa unjuk rasa ini ke depan nanti. Berarti yang direvaluasi dari aspek Polri-nya? Iya. Oke. Kenapa begitu, Pak? Jadi begini, senjata polisi yang efektif itu kan komunikasi. Bukan pentungan? Bukan senjata, bukan pentungan, bukan. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ada unjuk rasa di DPR, mereka pasti memberitahu kepada polisi sejak 98 kan ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka memberitahu dan polisi wajib mengamankan. Jadi tidak usah dengan pasukan banyak, mungkin cukup 10 orang menyampaikan diterima. Silakan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi komunikasi ini perlu dibangun secara intens pada masa yang menyampaikan pendapat di muka umum. Jangan langsung disiapkan dengan pasukan-pasukan dengan peralatan lengkap. Karena tensi kemarahan ini orang yang menyampaikan pendapat situasi panas ini kan juga sama-sama panas. Aparat sama panas, masyarakat sama panas. Jadi jangan sampai seolah harus ada benturan masyarakat dengan aparat, itu yang dihindari. Tapi kan dengan eskalasi massa yang semakin bertambah, itu kan tentunya harus ada upaya preventif penanganan, Pak. Ya, pasukan datang dalam ikatan kelompok. Komandan pasukan atau insiden commander di situ pasti memberikan perintah atas nama undang-undang, semua senjata tajam atau barang yang membahayakan jiwa manusia letakkan di tanah. Perintah polisi itu perintah undang-undang, perintah hukum. Tidak dengan tembakan gas air mata langsung. Nah, itu diulang berkali-kali. Kita bisa lihat perbandingan bagaimana polisi Korea Selatan, bagaimana polisi Israel menangani massa. Gitu loh. Ini upaya penegakan undang-undang dengan komunikasi, kata Anda tadi. Komunikasi nomor dengan 1. Dengan pengeras suara begitu, Pak. Betul. Oke. Setelah disampaikan, mereka juga menyampaikan pendapat, mereka diberitahu juga hanya sampai jam 18.00. Tapi kadang-kadang ada kejadian masyarakat menyampaikan pendapat lebih dari 18.00. Nah, itu pun pernah saya alami waktu tahun 98. Mahasiswa semua masuk ke DPRD di kota Surabaya. Saya dapat perintah Kapolda karena mereka sudah 4 hari berturut-turut tidak meninggalkan lokasi. Saya diperintah Kapolda waktu itu almarhum Pak Jenderal Dayat
coba kamu masuk ke sana, Bro. Nah, saya masuk, saya komunikasi. Ke DPRD? Ya, saya ketemu mahasiswa mereka. Dialog. Iya. Kalau dialog ini dibangun, tidak ada orang akan marah dua atau tiga kali dengan marah yang sama. Pak Ugro, yang Anda lihat, apakah aparat kepolisian sudah berusaha untuk membangun komunikasi dengan pengunjuk rasa peristiwa yang terjadi di depan DPR? Nah, seharusnya itu yang disampaikan. Jadi gerakan pasukan itu tidak boleh gerakan yang misalnya 1-2 orang maju atau tersebar seperti tidak boleh. Pasukan adalah ikatan pasukan. Gitu loh. Jadi kalau mereka misalnya membubarkan, mendorong pelan-pelan. Gitu loh. Jadi kalau mereka kita kalau melihat latihan pengendalian massa, di mana-mana latihan lah, pasti nanti kan ada masyarakat yang anggotanya sebagai masyarakat melawan. Nah itu dipraktekkan saja. Tameng itu misalnya dilempar botol aqua, diterima saja. Tapi komunikasi terus dibangun. Kalau mereka sudah menggunakan senjata dan membahayakan nyawa manusia, lumpuhkan. Oke. Jadi bukan ya mohon maaf, bukan dihajar dipukul habis-habisan. Gitu loh. Karena hal ini harus diciptakan supaya masyarakat tahu bahwa oh ini bagian tugas polisi di sini. Tapi kalau mereka membahayakan ya risikonya dari mulai yang luka tembak misalnya. Tapi pertama dilumpuhkan. Kalau misalnya ya mohon maaf kalau pelurunya meleset karena pantulan rekoset itu risiko misalnya itu. Jadi masyarakat sudah tahu kalau sudah pasukan sudah bertindak sudah memberikan pengumuman nanti pasti ada tindakan tegas seperti itu. Oke. Pak Ugro, sebagai polisi senior, apa yang bisa Anda sampaikan ketika melihat Rantis itu, saya tidak tahu istilah atau diksi yang tepat, karena nanti Pak Arief juga bisa menambahkan, melindas Afan Kurniawan yang menyebabkan kematian. Karena Afan sebenarnya dalam posisi yang tidak berada di situasi dan tempat yang tepat pada saat itu. Dia tidak sengaja terjatuh, kemudian berusaha mengambil barang, dan dia kemudian harus berhadapan dengan Rantis. Dalam posisi atau kacamata sebagai seorang polisi, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya ikatan kendaraan taktis itu biasanya di belakang pasukan. Di belakang pasukan? Iya. Kita kalau melihat pertempuran tentara, kendaraan taktis misalnya tank semua itu kan di depan, pasukan di belakang. Tidak ada pertempuran tanknya di belakang, pasukan di depan. Oke. Ya kan? Tapi kalau misalnya pengendali massa, pasukan di depan, Rantis di belakang. Oke. Tapi kalau misalnya massa sudah radikal, dirubah posisi dibalik, Rantis berjajar di depan, pasukan di belakang. Ini untuk mendorong, bukan langsung kejar-kejaran menangkap menjuruskan dengan kendaraan, bukan. Tapi kondisi yang terjadi malam itu sehingga menyebabkan Afan Kurniawan tertabrak Rantis, itu kan sudah dalam tanda petik mungkin kacau dan chaos, Pak. Apakah memungkinkan kemudian Rantis itu melakukan tugasnya dengan cara seperti itu? Ada komandan pasukan. Mereka menggunakan alat komunikasi. Oke, saling terhubung ya? Iya, misalnya sayap kiri, stop dulu, sayap kanan, stop dulu. Ini ada perintah. Tidak bisa, misalnya bergerak masing-masing, nggak bisa. Komandan insiden di situ bertanggung jawab di situ. Gitu loh. Oke, baik. Menarik. Saya kembali ke Jenderal Arief. Pak Arief, hasil pemeriksaan para terduga pelanggar hari ini, apakah sampai detail ke soal-soal teknis komunikasi yang terjadi antara komandan pasukan dengan pengemudi Rantis tersebut? Apa yang bisa Bapak sampaikan, Pak, terjadinya di balik layar sehingga peristiwa itu memakan korban 1 nyawa, Pak? Iya, jadi kendaraan taktis itu adalah kendaraan yang didesain sedemikian rupa itu untuk digunakan oleh pasukan BRIMOB atau oleh anggota Polri untuk mengangkut anggota termasuk bagi mereka yang diamankan, dan kendaraan tersebut sudah didesain untuk bisa aman terhadap lemparan-lemparan atau obstacle-obstacle dalam skala tertentu. Nah, yang kedua, kendaraan tersebut juga sudah dilengkapi dengan strobo atau sirine atau dengan lampu lampu rotator. Lampu rotator. Jadi kalau kendaraan taktis tersebut bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tentunya bisa memberikan notifikasi sehingga diharapkan masyarakat atau ada massa yang di depannya akan minggir. Demikian pengertian kami terhadap kendaraan taktis. Nah, kendaraan tersebut itu tentunya bergerak dalam ikatan satuan. Karena ada pasukan pengurai massa tadi atau riot control, pengendali massa tadi, itu yang terdiri dari
pasukan yang berjalan kaki, kemudian pakai sepeda motor, kemudian kendaraan taktis, dan juga ada kendaraan water cannon yang bisa menyemprotkan air ke kerumunan massa agar supaya bubar. Begitu, Mas. Ya, Pak Arief, saya tidak tahu detailnya seperti apa kondisi di dalam rantis tersebut, tetapi menurut pemeriksaan awal, apakah Bribka R sebagai pengemudi rantis itu melihat ada sosok orang yang kemudian terjatuh di depan kendaraan taktis itu? Saya tidak tahu bagaimana posisi rantis itu, apakah pengemudi dalam posisi eye level sehingga dia bisa melihat sampai ke bagian bawah di depan kendaraan, atau memang sebenarnya ada penghalang. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran dari hasil pemeriksaan awal terhadap pengemudi, yaitu Bribka R, Pak. Ya, Bribka R ini pengemudinya, di sampingnya ada Kompol C, di samping pengemudi tersebut. Memang kondisinya dibuat tinggi, bannya juga tinggi, jadi mereka kemungkinan memiliki blind spot. Blind spot itu adalah betul. Sudut. Ada blind spotnya ya. Ya, sudut yang mungkin tidak bisa termonitor secara clear oleh pengemudi. Ya. Nah, pengemudi ini pun sudah menyalakan lampu rotator dengan sirine, tentunya berharapan ada orang di depan itu bisa minggir. Mungkin ini yang bisa dikategorikan sebagai yang bersangkutan niatnya untuk melaju, tetapi tidak melihat hambatan atau ada orang di depannya. Demikian, Mas. Ya, dengan tidak bermaksud mendahului hasil pemeriksaan lengkap yang masih akan terus berlangsung, artinya Pak Arief, Anda bisa sampaikan mungkin dengan diksi yang berbeda, tidak ada niatan bagi pengemudi rantis untuk memang sengaja menabrak orang begitu yang ada di depannya? Iya, jadi seperti kami sampaikan tadi, pasukan pengendali massa atau riot control itu bergerak dalam ikatan kesatuan. Mereka bergerak berdasarkan perintah. Jadi kalau mereka perintah umumnya adalah untuk membantu membackup Polda Metro dalam menangani unjuk rasa. Nah, kalau di pasukan yang di depan itu adalah pasukan Sabara. Kemudian mereka adalah pasukan yang memang Brimob ini kan didesain, diperuntukkan untuk pengendalian massa yang sudah eskalasi atau level sudah meningkat atau level tinggi. Itulah sebabnya mereka digunakan kendaraan taktis ini atau rantis. Ya. Begitu. Jadi tentu saja mereka tidak diberikan punya perintah untuk bisa menghilangkan nyawa orang lain, karena terbukti dari perintah Pak Kapolda untuk tidak menggunakan senjata dengan peluru tajam. Ya. Dan penggunaan gas air mata pun Pak Kapolda mengatakan atas perintah saya penggunaan gas air mata. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan, Mas. Ya, Pak Arief, sekali lagi saya ingin mendapat penjelasan detail, karena kalau dari gambar yang beredar di masyarakat itu kan kita melihat dengan jelas rantis kemudian melaju, kemudian tidak sengaja menabrak korban yaitu almarhum Afan. Tetapi ketika hal itu terjadi, saya melihat lampu remnya menyala, Pak. Ya kan? Artinya baru disadari ketika kemudian ada objek yang kemudian di depan kendaraan. Nah, kalau kita lihat gambar saat ini yang ada di layar televisi. Nah, ini kan lampu rem kemudian menyala. Artinya memang mengonfirmasi statementnya Pak Arief, tidak ada kesengajaan yang dari awal untuk melaju dengan kencang menabrak orang. Begitu, Pak, ya? Betul, betul. Nah. Oke. Ya, baik. Saya kembali ke Jenderal Ugro. Pak Ugro, ada komentar soal ini? Ya, saya bilang gini, dalam konsep penindakan huru-hara, pengendalian massa, kemudian ada istilahnya macam ya, PHH, Dalmas, Dagura ya. Sebetulnya selalu saya katakan ikatan pasukan untuk pasukan yang tidak berkendaraan, kemudian ada rantis. Rantis ini selalu di belakang pasukan, dan tidak bisa bergerak sendirian sendiri dilepas, tidak bisa, karena sudah mulai pakai formasi seperti ini dipakai harus tetap dalam ikatan pasukan. Kenapa rantis ini kemudian tiba-tiba berpisah dari pasukan dan melaju, Pak? Saya tidak tahu yang memerintahkan bergerak siapa. Apakah memang ada konsep seperti itu ya? Saya tidak tahu. Harusnya kendaraan taktis ini bergeraknya selalu dalam ikatan pasukan. Itu kan mendorong pelan-pelan supaya masyarakat sadar, oke, bubar. Pelan-pelan bubar, tapi sambil diberikan peringatan terus. Jadi tidak ada istilah dibubarkan pakai kendaraan zaman
tahun 82 ya, waktu kasus lapangan Banteng itu. Ya. Saya waktu masih Letnan 1. Jadi kita dulu ABRI. Kemudian yang bergerak pakai Panzer TNI. Itu begitu Panzer TNI datang, mereka tidak langsung kecepatan tinggi, mendorong pelan-pelan. Orang akan ada efek rasa takut, karena ini kan lapis baja. Iya. Jadi besinya saya keras. Iya. Jadi nggak usah ditabrakan, senggol sedikit aja orang udah pusing kepalanya situ loh. Jadi masyarakat akhirnya nurut, karena mereka juga diberikan peringatan, silakan bubar pelan-pelan. Nah, ini masih pelan-pelan. Jadi harus dalam situasi seperti yang terjadi kemarin, seluruh nyawa manusia, apakah itu masyarakat yang melakukan unjuk rasa, kemudian masyarakat yang lewat di situ, aparat, semua ini harus tetap dilindungi. Yeah. How to saving the human life itu nomor satu di atasnya HAM di situ. Yeah, Jadi jangan sampai, ya mohon maaf, karena nyawa ini hanya milik Allah. Yang bisa ngambil nyawanya Allah, malaikat. Nah di situ. Jadi ini perlu, makanya saya dari awal saya katakan perlu ada reevaluasi supaya ke depan jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti sekarang ini. Artinya Pak Ugro, kalau Anda lihat apakah ada miskoordinasi di lapangan sehingga kemudian rantis itu bisa keluar dari jalurnya atau kemudian meninggalkan pasukan? Nah, ini nanti yang bergerak Propam biasanya. Kenapa rantis ini bergerak sendiri? Nah, Propam harus membuktikan ini karena kalau masalah kepropaman kan harus ada tanggung jawab komandan. Iya, iya. Jadi komandan tanggung jawab kenapa bisa bergerak sendiri di situ. Ya, saya kembali ke Pak Arief dulu. Pak Arief, apakah sempat dibahas dalam pemeriksaan awal sampai tahap hari ini, apakah ada indikasi bahwa rantis tersebut kemudian keluar dari jalur komando, Pak Arief? Ya, ya itulah yang kami sesalkan. Kami menyesalkan atas kejadian tersebut. Karena bagaimanapun juga gerakan pasukan pengendali massa itu selalu dalam bentuk ikatan kesatuan. Ya. Nah, kami menyayangkan kejadian tersebut. Itulah sebabnya kami merekomendasikan untuk bisa melihat prosedur protapnya seperti apa. Protap yang digunakan oleh pasukan pengendali massa tadi, apakah masih menggunakan protap yang lama atau ada perlu evaluasi kembali. Nah, itulah yang sekarang diperlukan oleh Propam Mabes Polri waktu untuk mempatsus 7 orang ini untuk diperiksa, kemudian dikumpulkan data-data apakah mereka sudah melaksanakan tugas atau mereka melanggar protap tersebut. Ya. Nah, jadi nanti akan terbukti. Kalau memang tadi Pak Adi Propam mengatakan waktu 20 hari patsus itu kurang, nanti akan ditambah kembali. Nah, itulah sebabnya kami merekomendasikan untuk bisa melihat protap, prosedur tetap atau standar operation prosedur dalam menggerakkan rantis tersebut seperti apa? Ya, apakah masih sesuai dengan kondisi sekarang atau bagaimana? Demikian, Mas. Baik, baik. Bapak-bapak sekalian, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, 10 anggota kepolisian, 1 diantaranya kritis, jadi korban luka unjuk rasa pada Kamis kemarin yang berakhir ricuh. Semua polisi yang terluka dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Wakapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo datang menjenguk. Para korban menderita luka mulai dari fraktur atau retak tulang hingga cedera serius di bagian kepala. Polri memastikan anggota yang terluka dirawat optimal agar bisa kembali bertugas. Juga saat ini yang terdata juga 10, memang ada yang kritis 1 orang, tapi kita masih mengecek kembali, kita belum melakukan rilis karena datanya masih simpang siur, masih kita dalami. Tapi yang kritis 1 orang anggota Polri ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya masih berbincang dengan Pak Arief Wicaksono dan juga Pak Ugro Seno. Saya kembali ke Pak Arief. Jenderal Arief, ini pertanyaan saya yang harus dijawab dan mungkin menjadi bagian dari pemeriksaan awal para terduga pelanggar tersebut. Kenapa pengemudi dan kendaraan taktis itu beserta para penumpang yang total ada 7 orang di dalamnya itu bisa melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi menurut yang saya lihat dari rekaman video dalam kondisi di tengah aksi unjuk rasa dan keluar dari pasukannya. Apa yang bisa Anda sampaikan yang kemudian menjadi temuan dalam pemeriksaan, Pak Arief?
Ya, tadi sudah kami sampaikan sebelumnya bahwasanya itu merupakan bagian daripada penyelidikan, pemeriksaan. Itulah sebabnya dibutuhkan waktu 20 hari ke depan. Dan tadi juga disebutkan kecepatannya tinggi, walaupun sudah pakai rotator, sudah pakai sirine, kenapa terpisah dari kesatuan. Nah, itu yang harus diselidiki. Nah, itu yang kami bisa sampaikan, Mas, karena monitor dari Kabid Propam tadi, mereka butuh waktu bisa memeriksa 7 orang tadi, termasuk rekan-rekan satu kesatuan maupun anak buah dari Kompol C, termasuk dari komandannya yang bersangkutan. Demikian, Mas. Artinya sampai saat pemeriksaan hari ini berlangsung, belum sampai detail kenapa Rantis itu terpisah dengan pasukannya, begitu ya Pak Arief ya? Ya, bukti permulaan yang cukup sudah ditemukan. Bukti permulaan yang cukup sudah ditemukan. Itulah sebabnya mereka sekarang sudah ditahan atau dipatsus. Tapi untuk melengkapi menjadi suatu berkas yang utuh, untuk menuju sidang kode etik, mereka akan memerlukan satu pengertian, suatu rangkaian peristiwa yang utuh. Demikian, Mas. Pak Arief, apa saja bukti permulaan yang menjadi dasar ketujuh itu sudah dipatsus, Pak? Yang jelas adalah Rantis tadi kan ada nomor polisinya, ada nomor identifikasi, kemudian ada bukti CCTV. Yang lebih bukti tidak terelakkan lagi adalah ada korban meninggal dunia. Itu adalah bukti permulaan yang sudah lebih dari cukup, begitu, Mas. Ya, Pak Arief, apa sebenarnya posisi dan kedudukan Kompol C yang berada di samping pengemudi Rantis? Apakah Kompol C adalah orang yang bertanggung jawab atas pergerakan Rantis tersebut sehingga dimungkinkan memberikan komando atau perintah kepada pengemudi, atau posisinya sebagai apa, Pak? Ya, jadi Kompol C karena komisaris polisi, jadi pangkatnya yang paling tinggi, tentunya adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberikan perintah kepada pengemudi Brigadir R tadi. Dan pengemudi ini hanya melaksanakan perintah sesuai perintah komandan yang bersangkutan itu dalam skala kecil. Kemudian untuk bisa menelusuri, melidik, kenapa kok Kompol C memerintahkan Brigadir R tadi pergi melaju dengan kencang tadi, itu akan ditelusuri itu atas inisiatif sendiri atau ada perintah dari atasannya lagi. Begitu, Mas. Ya, artinya kalau menurut analisa atau logika sederhana saya, Pak Arief, tidak mungkin seorang pengemudi yang berpangkat Bribka itu bisa, dalam tanda petik ya, melakukan inisiatif untuk mengemudikan Rantis itu tanpa ada perintah dari Kompol C, begitu? Betul, betul. Yang bersangkutan tidak akan mungkin inisiatif tanpa ada perintah. Karena di dalam kendaraan tersebut, 7 orang, yang paling tinggi adalah komisaris polisi C tadi. Ya. Gitu. Apakah sudah otomatis pasti bahwa karena dia pangkatnya yang paling tinggi dalam Rantis tersebut, maka dialah yang memberikan perintah atau bertanggung jawab? Atau bisa jadi mungkin ada perintah lain yang datang dari luar Rantis melalui Kompol C, Pak? Nah, itu yang tadi kami sampaikan. Karena di dalam Rantis tersebut pasti kan ada alat komunikasi radio untuk bisa berhubungan dengan pos komando dari satuan yang bersangkutan, termasuk dari komandannya. Nah, itu akan terbukti nanti dari hasil pemeriksaan selanjutnya, Mas. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Ugro, Jenderal. Bagaimana Anda menganalisa dan melihat kondisi ada Bribka R, ada Kompol C, kemudian soal rantai komando dan perintah, sehingga kemudian terjadilah yang kita saksikan, Rantis itu melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ya, makanya saya katakan peran Divisi Propam Polri di sini sangat signifikan. Karena dalam formasi organisasi kecil dalam kendaraan taktis tadi, itu berarti tanggung jawab tidak hanya kepada pengemudi. Jadi jangan sampai nanti pengemudi merasa bahwa semua jadi tanggung jawab saya gitu loh. Jadi dikambing hitamkan begitu. Ya, jadi saya yakin, mungkin saya juga belum tentu benar ya. Kalau niat untuk membunuh tidak, tapi ada kondisi yang antara ragu-ragu dan tidak. Ya kan, misalnya ada perintah, ada komandan nih perintah, udah terus maju aja. Seharusnya komandan bertanggung jawab di sini. Gitu. Jadi sekali lagi saya harap Propam bisa membuka ini sehingga peran masing-masing anggota di situ mungkin ada cadangan pengemudi, ada
di situ ada komandan unit misalnya di situ ya, si kompol tadi, di belakang sebagai apa nih. Jadi saya nggak tahu formasi rantis ini apakah harusnya ada yang bisa melihat keluar dari rantis di atas melihat situasi. Kayak di tank begitu ya? Ya, kalau ini blind spot supir nggak bisa lihat. Nah, rantis seperti ini seharusnya jangan dibeli. Rantis yang dibeli adalah yang bisa pengemudi bisa melihat, kemudian di dalam juga bisa melihat ada kamera di depan. Iya. Kemudian yang di luar ini seperti kendaraan tank tadi, kan mereka sudah pakai helm. Jadi kalau dilempar dan sebagainya kan masih bisa ada pelindung ya di situ. Iya. Ini mungkin yang harus dirancang ke depan. Iya. Perintah untuk kendaraan tadi tetap harus menjadi tanggung jawab kompulsi tadi yang bisa memerintah pengemudi harus berhenti, harus bergerak pelan atau bergerak cepat, di situ perintah dari komandan situ. Karena tidak mungkin pengemudi itu bergerak sendiri inisiatif ya Pak ya? Ya ini kan bukan kendaraan angkutan penumpang biasa, iya. bukan. Ini kendaraan taktis yang jelas gerakannya gerakan taktis di situ harusnya. Iya. Itu pun juga tadi Pak Arief katakan harus diperiksa juga protapnya atau SOP-nya dan sebagainya. Iya. Menurut pengalaman Pak Ugro sendiri, pada waktu masih aktif, apakah memang ada perbedaan yang signifikan terhadap prosedur mengendarai rantis seperti itu, Pak? Dari dulu tahun 98 saya ngalami itu kendaraan taktis belum sebanyak sekarang ini ya. Paling tinggi water cannon ya. Iya. Dan gas air mata. Selainnya tidak ada. Nah, sekarang sudah banyak, ini mungkin harus direevaluasi ya. Kendaraan dibeli, pengadaan untuk apa dan sebagainya, sehingga tidak hanya dipakai untuk turun ke lapangan dengan gerakan yang tidak jelas. Ini sekali lagi ya, mudah-mudahan ini koreksi bagi Polri ke depan ya. Kalau pengadaan itu harus digunakan rencana untuk apa seperti itu supaya jelas. Yang bisa memberikan masukan dan koreksi ke institusi Polri ya Pak Ugro sama Pak Arief lah. Kalau saya tidak mungkin itu. Pak Arief, saya kembali ke Anda. Ini kan para 7 terduga pelanggar ini kan sudah dipatsuskan ya Pak ya, dalam waktu 20 hari. Selama 20 hari ke depan itu, apakah ada informasi dari Mabes Polri, apa aktivitas yang dilakukan untuk pemeriksaannya, kemudian melakukan cross-check dan seperti apa, yang kemudian bisa melibatkan Kompolnas, Pak Arief? Ya betul. Jadi Kompolnas tadi sudah diminta oleh Bapak Kapolri memeriksa, maksudnya mengawal proses pemeriksaan terhadap anggota, kemudian termasuk itu mengevaluasi protap, prosedur tetap, SOP yang sudah berlaku, apakah masih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Ugro Sena, kendaraan tersebut itu harus dilihat lagi, apakah sudah cocok dengan kondisi sekarang. Kalau sehingga tidak ada alasan lagi untuk blind spot. Sekarang kan ada yang dinamakan dashcam, jadi bisa melihat kamera ke depan dan kamera ke belakang. Ya kan, termasuk pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut harusnya sudah di-training secara komprehensif, apakah yang bersangkutan sudah full skill untuk bisa mengemudikan kendaraan selevel kendaraan taktis tersebut, Mas. Ya. Apakah Kompolnas wajib atau diminta untuk mendampingi atau hadir dalam setiap tahap-tahapan pemeriksaan terduga pelanggar ini, Pak? Iya, itu kami bagi-bagi tugas, tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Koril Anam dalam memastikan 7 orang sudah dikenakan rompi hijau, kami lihat tadi. Kemudian nanti day by day, week by week, sampai nanti pada saatnya di sidang, itu kita juga bisa untuk memonitor pelaksanaan sidang itu sendiri sampai pada saat nanti keputusan daripada hakim yang akan memimpin sidang tersebut, Mas. Iya, Pak Arief. Soal dokumen protap rantis atau SOP itu apakah dokumen internal, rahasia yang tidak boleh dibuka publik, atau bisa dibuka dan dibaca oleh masyarakat, Pak? Itu diatur dalam peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian. Tapi kalau internal Polri itu diatur dalam peraturan Kapolri. Seperti sebagai contoh kayak penggunaan kekuatan. Penggunaan kekuatan itu diatur dalam Kap nomor 1 tahun 2009 tentang tahap-tahapan untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam menghadapi ya seperti unjuk rasa ini. Dari penggunaan suara itu atas nama undang-undang dan sebagainya, kemudian kekerasan lunak dan kekerasan kuat, sampai penggunaan senjata. Senjata itu bisa dari peluru hampa, tembakan peringatan, peluru hampa, peluru karet, dan apabila ada ancaman langsung itu bisa
menggunakan peluru tajam. Nah itu sebagai contoh. Itu bisa di monitor oleh publik juga. Perkap nomor 1 2009 artinya tersebut. bukan rahasia negara, Pak ya? Iya, itu diundangkan dan dalam lembaran negara dan kita semua juga bisa melihat. Ya, kalau Kompolnas sendiri apakah sudah punya dokumen protap rantis yang terbaru, Pak Arief? Kalau yang itu kami belum memiliki, tapi yang kami sebutkan tadi, perkap tadi bisa diupload dari dokumen yang ada di Google, gitu Mas. Ya. Kalau rantis, kami belum lihat. Kalau yang terbaru ya, yang paling mutakhir. Demikian. Ya, baik. Saya kembali ke Jenderal Ugro. Pak Ugro, dari peristiwa 2 hari terakhir yang memang akhirnya memakan korban jiwa itu patut kita sesali. Tetapi sebagai bahan evaluasi Anda untuk internal Polri yang bisa menambah istilahnya kekuatan Polri tetapi tetap humanis kepada masyarakat, apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Ya, yang pertama masalah pengendalian massa atau penindakan huru-hara, ya kan? Atau apa namanya PHH ya, penindakan huru-hara juga sama, harus direvaluasi. Jadi tahapan-tahapannya harus diatur kembali. Karena saya yakin lah, walaupun mereka anggota Polri, mereka juga manusia. Iya, setuju. Tapi kebetulan mereka sekarang manusia menjadi Polri. Ya, saya melihat kejadian kemarin itu sepertinya niat untuk membunuh tidak ada. Iya. Kalau saya salah, saya minta maaf nih. Iya. Tapi mungkin kelalaian, sama dengan pengemudi di jalan raya. Dia karena ngantuk dan sebagainya bisa menyebabkan kecelakaan seperti itu. Nah, mudah-mudahan memang yang saya lihat kondisi seperti itu. Hanya di sini secara etika profesi nanti, komandan yang ada di situ, itu yang wajib bertanggung jawab terhadap mengapa kendaraan sampai bisa menabrak seorang pengemudi ojek online tadi. Jadi kode etik atau etika profesi ini harus ditegakkan dulu, digali sebanyak-banyaknya, dan kalau itu memang bisa disampaikan kepada publik, saya rasa publik juga akan bisa menerima hal seperti ini. Dari kacamata publik sendiri, ketika terjadi aksi unjuk rasa yang kemudian cenderung sampai anarkis atau kemudian chaos gitu, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat untuk tetap bisa menjaga diri di tengah kondisi yang seperti itu, Pak? Ya, masyarakat sekarang seharusnya berterima kasih sebelum 98, ya, sebelum 1998, sebelum reformasi. Undang-Undang 9 tahun 98 menyatakan bahwa apabila ingin menyampaikan pendapat di muka umum, cukup memberitahu kepada polisi. Ya, pemberitahuan ya, bukan izin, minta izin. Bukan, tidak ada aturan memberikan izin. Saya nggak tahu kalau peraturan kepolisian atau peraturan Kapolri harus minta izin. Tapi izin itu sudah ditiadakan. Ya, jadi sudah lebih longgar. Ya, dan itu pun nanti akan dibantu pengawalan oleh kepolisian. Kemudian polisi menyarankan, jadi bukan hanya masyarakat mengirim surat diterima polisi, kemudian polisi diam nggak? Diterima oleh kalau sekarang ada sentra pelayanan kepolisian ya, sampaikan, oke, saya terima. Nanti unjuk rasa dilaksanakan jangan di tempat-tempat tertentu, jam sekian sampai jam sekian, siapa penanggung jawab. Mereka diberikan arahan. Makanya di polisi kan ada fungsi binmas. Pembinaan masyarakat. Bukan semuanya harus sabara, brimob, reserse, bukan. Nah, binmas ini diperankan aktif. Gitu loh. Jadi kalau ada orang mau menyampaikan pendapat di muka umum, menurut saya sebaiknya dihadapkan dengan fungsi binmas kepolisian dulu. Mereka yang lebih pintar menguasai untuk bicara komunikasi ke masyarakat. Lagi, Pak, ya. Nah, sehingga ke depan kekerasan-kekerasan yang sering terjadi selama ini, menurut saya yakin bisa dihilangkan kalau ada komunikasi yang intens antara polisi dan masyarakat itu. Oke, setuju. Ya, saya akan akhiri, saya minta masing-masing, Pak Arief dulu, closing statement sekaligus, apa yang bisa Anda sampaikan Pak Arief kepada masyarakat untuk langkah berikutnya yang terdekat, apakah akan ada pemeriksaan lagi terhadap para terduga pelanggar ini di hari apa, Pak, dan apa yang dilakukan Kompolnas? Mohon izin Mas, saya sebentar lagi mau izin cabut karena ada kegiatan. Jadi yang bisa saya pesankan begini, sebetulnya masyarakat ini kan punya suatu keinginan, punya suatu aspirasi. Aspirasi kalau kita melihat ke belakang tanggal 25, 28 awal itu kan mereka pengen ke Dewan Perwakilan mereka yang ada di Senayan, ya kan? Nah, aspirasi itu sebetulnya bisa kuncinya adalah komunikasi seperti yang dibilang Pak Ugro tadi. Jadi mestinya harus didengarkan. Didengarkan, dikirim perwakilan, kalau nggak mau diterima masuk ya perwakilan dari Senayan itu keluar, atau dari perwakilan pengunjuk rasa masuk ke dalam.
Kalau itu sudah dilaksanakan, pasti itu akan mengurangi rasa penasaran. Nah, karena ini tidak terjadi dan polisi melaksanakan tugas, yaitu mengamankan objek vital, akhirnya mereka berkutat menahan di depan pagar. Nah, itulah yang sehingga terjadi penumpukan massa. Jadi kuncinya komunikasi, Mas. Dan yang paling penting adalah semua pihak mohon menahan diri. Karena bagaimanapun juga sesuai dengan pesan Bapak Presiden tadi, kita sekarang harus menjaga situasi kondusif. Karena kita sedang berbenah untuk menuju langkah berikutnya Indonesia maju. Kami kira demikian, baik. Mas. Kami izin baik dulu ya. Pak Arief, terima kasih sudah bersama kami. Selamat kembali bertugas. Selamat malam Pak Arief. Terima kasih. Ya, terakhir Pak Ugro, singkat saja. Apa yang bisa Anda sampaikan khusus kepada internal Polri sebagai bagian dari evaluasi biar nanti tidak terjadi langkah seperti ini? Ya, saya kembali reevaluasi tentang... Sedalam apa Pak reevaluasinya? Banyak, pakai simulasi dulu aja. Oh, oke. Kita tidak mengendaki kejadian-kejadian tahun berapa? Tahun 98 dulu di mana di Trisakti terjadi lagi kejadian seperti sekarang ini. Jadi berikan yang terbaik pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Kepolisian. Fungsi pemerintahan di bidang kepolisian yang pelaksananya adalah Polri, ya kan? Baik itu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, pemelihara Kamtibmas, penegak hukum. 5 tugas ini sudah cukup berat. Nah, ini perlu dijabarkan secara baik oleh rekan-rekan Polri yang masih aktif sehingga ke depan ya saya berharap kalau ada anggota polisi yang meninggal dunia, masyarakat akan merasakan hilangnya rasa aman. Itu yang harus diciptakan ke depan nanti. Ya. Baik, Pak Ugro terima kasih Pak sudah bersama kami. Pemirsa, inilah akhir diskusi kita. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi. Matur nuwun.